Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja. Ingat, meskipun kita sudah hampir memasuki era new normal, tetap jaga kesehatan dan selalu perhatikan kebersihan lingkungan kita. Kembali lagi bersama Ibu Adela Stepu dalam pembelajaran geografi. Hari ini, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang vulkanisme dan dampaknya. Namun, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mendalami tentang vulkanisme. Ketika mendengar kata vulkanisme, apakah yang terlintas dalam benak anak sekalian? Jika bertanya kepada ibu, yang terlintas dalam benak ibu tentang vulkanisme adalah gunung. Kenapa demikian? Karena ibu tinggal di daerah yang dekat dengan gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini. Nah, vulkanisme sendiri merupakan berkaitan dengan magma yang ada di perut bumi. Magma ini berbentuk cair dan juga memiliki gas dengan suhu yang sangat tinggi. Jika anak-anak ketahui, suhunya melebihi panas dari air yang mendidih. Dapat dikatakan berkali-kali lipat dari air yang mendidih. Salah satu hasil dari aktivitas vulkanisme ini adalah gunung berapi. Nah, jika anak-anak perhatikan, pada setiap gunung berapi akan terdapat jurang-jurang yang berbentuk seperti garis. Nah, itu adalah aliran lava ataupun aliran air yang menuju lembah. Tahukah anak-anak sekalian, Indonesia disebut sebagai negara Ring of Fire. Nah, Ring of Fire ini sendiri berarti cincin api. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara Ring of Fire? Karena di negara Indonesia memiliki sangat banyak sekali gunung berapi yang aktif. Nah, namun pada saat ini, satu-satunya gunung berapi yang memiliki status awas di Indonesia adalah Gunung Sinabung yang terletak di Tanah Karo, Sumatera Utara. Tempat yang tidak memiliki gunung aktif sama sekali di Indonesia adalah Pulau Kalimantan. Hal ini karena Pulau Kalimantan tidak dilewati oleh Ring of Fire itu sendiri. Gunung sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gunung aktif dan juga gunung yang tidak aktif ataupun gunung mati. Gunung aktif adalah gunung yang di dalamnya memiliki pergerakan magma yang berasal dari perut bumi. Sedangkan gunung tidak aktif ataupun gunung mati adalah gunung yang tidak memiliki aktivitas vulkanisme ataupun aktivitas magma di dalamnya yang berasal dari perut bumi. Nah, kita dapat mengetahui gunung itu aktif ataupun gunung itu mati dapat dilihat dari asap. Ketika gunung itu aktif, maka terdapat asap yang mengepul dari kawah gunung tersebut. Sedangkan ketika gunung tersebut mati, maka tidak akan memiliki asap karena memang tidak ada aktivitas vulkanisme ataupun magma di dalam gunung itu sendiri. Gunung berapi yang aktif dan memiliki pergerakan magma di dalamnya memiliki potensi untuk terjadinya erupsi. Apabila magma yang ada di gunung itu didorong keluar oleh gas yang ada di perut bumi, maka akan mengakibatkan erupsi. Sedangkan gunung mati ataupun gunung yang tidak aktif tidak memiliki potensi untuk terjadinya erupsi. Karena gunung mati tidak memiliki magma dan juga tidak ada gas yang mendorong magma itu sendiri keluar. Vulkanisme yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama adalah aktivitas magma. Gunung berapi terbentuk dari intrusi dan juga ekstrusi magma dari lapisan kulit bumi. Nah, magma ini sendiri keluar menuju permukaan bumi dari erupsi ataupun letusan. Apabila magma ini telah keluar menjadi lava, maka akan mengalami pendinginan dan membeku. Nah, pembekuan lava inilah yang menjadi badan dari gunung api itu sendiri. Ketika gunung tersebut mengalami letusan sering dan juga terus-menerus mengalami erupsi, maka lava yang keluar tersebut akan semakin banyak dan semakin membeku. Itulah yang membuat gunung tersebut semakin tinggi. Tahukah anak-anak sekalian, jika daerah yang berada dekat dengan gunung api, pada umumnya memiliki tanah yang subur. Karena ketika gunung api tersebut erupsi, maka akan mengeluarkan abu vulkanik yang mampu menyuburkan tanah. Sehingga daerah pegunungan sendiri identik dengan udara yang segar dan juga sayur dan tumbuh-tumbuhan yang bagus. Karena tanah yang subur akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tersebut dengan lebih baik. Sehingga udara yang dimiliki daerah pegunungan ataupun daerah yang dekat dengan gunung api itu subur dan tumbuh dengan lebat. Aktivitas magma sendiri terbagi menjadi dua,
yaitu yang pertama intrusi magma dan yang kedua ekstrusi magma. Pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang intrusi magma. Intrusi magma merupakan pergerakan magma di dalam perut bumi yang menyusup melalui batu-batuan tapi tidak mencapai permukaan bumi. Ketika mengalami pergerakan ini, lama-kelamaan magma yang bergerak tersebut akan membeku. Nah, setelah magma ini membeku akan membentuk menjadi beberapa kenampakan. Yang pertama adalah batolit. Batolit adalah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma. Yang kedua adalah lakolit. Lakolit adalah batuan beku yang terjadi pada dua lapisan litosfer dan terbentuk menyerupai lensa cembung. Yang ketiga adalah silts. Silts merupakan magma yang membeku pada dua lapisan litosfer dan juga berbentuk tipis serta lebar. Yang keempat adalah diatrema. Diatrema merupakan batuan hasil implosi magma yang memotong lapisan litosfer. Nah, anak-anak, itu adalah intrusi magma ataupun pergerakan magma. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai vulkanisme dan juga pergerak aktivitas magma. Ibu harap pembelajaran hari ini dapat anak-anak mengerti dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan anak-anak, sehingga anak-anak semakin paham tentang vulkanisme ataupun kegiatan magma di dalam perut bumi. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Nantikan part selanjutnya dari video pembelajaran tentang vulkanisme ini, dan juga tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Dadah!